Konsep pendidikan menurut Paul Freire dan Ivan Illich. Konsep pendidikan menurut Paulo Freire. Siapa sih Paulo Freire itu? Paulo Freire adalah seorang pendidik filsuf dan aktivis Brazil. Beliau dikenal karena karyanya dalam praktik kebebasan. Beliau sangat terkenal dengan bukunya yaitu Pedagogy of the Oppressed. Konsep pendidikan menurut Paulo Freire. 1. Pemikiran Paul ditandai dengan konsep pedagogi pembebasan yang mementingkan pendidikan sebagai sarana pembebasan manusia dari ketidaksetaraan. 2. Paul Freire menyoroti peran kritis dalam memberdayakan individu untuk berpartisipasi aktif dalam transformasi sosial. 3. Pendekatannya mempromosikan dialog keaktifan dalam proses belajar, memandang mereka sebagai subjek bukan objek dari pendidikan. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari konsep pendidikan menurut Paulo Freire. Yang pertama, kelebihan. 1. Pembebasan dan pemberdayaan. Pendidikan sebagai alat pembebasan dari penindasan dan ketidaksetaraan. Yang kedua, partisipasi dan dialog. Partisipasi dan dialog mendorong keaktifan antara pendidik dan peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang lebih kolaboratif. Selain kelebihan, terdapat pula kekurangan pada konsep pendidikan menurut Paulo Freire. 1. Kesulitan implementasi. Memerlukan perubahan fundamental dalam pendekatan pendidikan yang membuat sulit praktiknya dalam sistem pendidikan yang terpusat. Yang kedua, tidak cocok untuk semua konteks. Pendekatan ini yang diterapkan oleh Paulo Freire lebih cocok dalam konteks sosial dan budaya daripada lingkungan yang terstruktur yang mungkin dihambat oleh hambatan politik. Konsep pendidikan menurut Ivan Illich. Siapa sih Ivan Illich itu? Yuk kita bahas. Ivan Illich merupakan seorang filsuf, penulis, dan kritikus sosial dari Austria, Meksiko. Beliau dikenal karena karyanya yang menyoroti pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Dia terkenal karena bukunya yang berjudul Deschooling Society, di mana ia mengkritik institusi-institusi besar seperti sekolah-sekolah. Konsep pendidikan menurut Ivan Illich yang pertama mengusulkan konsep deschooling. Ivan Illich mengusulkan konsep deschooling yang meragukan peran institusi sekolah formal dalam mendukung pembelajaran efektif dan mandiri. Kedua, mengkritik konsep sekolah sebagai monopoli belajar. Ivan Illich mengkritik konsep sekolah sebagai monopoli belajar dan mendorong masyarakat untuk menciptakan alternatif yang lebih baik. Ivan Illich juga menyoroti pada bagian pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, dan lingkungan pembelajaran. Ketiga, desentralisasi pendidikan dan pemberdayaan. Menurut Ivan Illich, desentralisasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola pendidikan mereka sendiri adalah kunci pendidikan yang lebih inklusif. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari konsep pendidikan menurut Ivan Illich. 1. Peningkatan aksesibilitas. Memanfaatkan sumber daya lokal dan mendukung pendekatan belajar melalui learning by doing, pendidikan menjadi mudah diakses.
Kedua, fleksibilitas kurikulum memungkinkan individu untuk mengejar minat dan bakat mereka lebih bebas sesuai dengan keinginannya. Selain kelebihan, terdapat pula kekurangan pada konsep pendidikan menurut Ivan Illich. 1. Kesulitan evaluasi. Menghadapi kesulitan dalam mengevaluasi kemajuan dan pencapaian siswa secara konsisten yang mempunyai penghargaan prestasi pada peserta didik. Yang kedua, kualitas pendidikan. Tanpa standar dan pengawasan ketat, pendidikan menjadi tidak konsisten sehingga berpengaruh pada kualitas pendidikan itu sendiri.